Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan membuat kromboloni yang lagi viral banget ya. Ini bikinnya sangat-sangat mudah dengan bahan-bahan yang pastinya ada di rumah atau di warung sekitaran rumah. Jadi nggak perlu korsfet, nggak perlu kulit pastry. Pokoknya ini dengan bahan simple aja tapi jadinya enak banget dan sesuai harapan ya. Pertama kita timbang dulu gula pasir, lalu kita tambahkan ragi instan, diaduk, kemudian tambahkan air hangat atau bisa diganti dengan susu hangat. Kita aduk-aduk sampai gulanya larut, lalu kita diamkan sampai berbuih ya. Sambil menunggu kita lelehkan dulu margarin atau mentega sampai seperti ini. Lalu kita siapkan tepung terigu ditambah dengan bread improver. Kalau nggak ada bisa di skip ya teman-teman. Tepung terigunya bisa menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Lalu tambahkan 1 butir telur dan air ragi tadi ya. Ini terbentuk buih, tandanya raginya masih aktif ya teman-teman. Kalau tidak ada buih-buih seperti itu berarti raginya sudah jelek atau tidak aktif, gak usah dipakai ya. Sayang nanti udah dicampur bahan lain ternyata raginya tidak aktif. Nah ini kita uleni ya. Jadi ini menggunakan tangan saja, tidak usah menggunakan mixer. Lalu kita tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Kita uleni kembali sampai seperti ini ya, tidak nempel lagi di tangan. Nah, ini sudah bagus, kita tinggal bulatkan dan kita istirahatkan sampai 2 kali lipat mengembangnya ya. Sambil menunggu kita bikin untuk dalamannya. Ini ada tepung terigu protein sedang juga ditambah dengan margarin, lalu 1 sendok makan minyak. Ini pengganti korsfet ya teman-teman. Jadi tidak ada korsfet pun kita bisa bikin Danish pastry ya. Tidak usah ribet pakai terigu segitiga atau terigu protein sedang juga bisa. Tidak usah repot-repot cari tepung terigu protein tinggi atau cakra ya biasanya, karena ini sama-sama jadi ya. Ini saya sudah mencobanya. Ini yang adonan menteganya kita pipihkan seperti ini sampai agak tipis, lalu dibungkus dengan plastik ya, plastik biasa aja. Saya buka plastik biasa jadi lebar seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam kulkas ya. Ini setelah mengembang 2 kali lipat, kita pindahkan ke alas silikon atau alas kerja ya. Sebelumnya kita taburi dulu alas kerjanya dengan terigu biar nggak nempel-nempel ya teman-teman. Lalu kita pipihkan dengan rolling pin. Kalau tidak ada bisa menggunakan botol bekas ya. Pokoknya yang ada aja di rumah. Insya Allah jadi ya teman-teman. Kita pipihkan sampai lebar seperti ini agar nanti bisa menutupi ini yang menteganya tadi ya. Nah ini kita letakkan di tengah-tengahnya, dibuka plastiknya, lalu kita tutup seperti amplop, jangan sampai ada ini adonan mentega atau adonan dalam yang keluar ya teman-teman. Nah ditutup seperti ini,
Lalu kita gilas kembali. Kalau teman-teman punya banyak waktu, ini sebelum digilas bisa didiamkan dulu minimal 15 menit, kurang lebih 15 menit ya, baru digilas biar lebih elastis ya pas menggilasnya. Jadi diistirahatkan dulu ya, karena ini saya buru-buru jadi tidak saya istirahatkan dulu. Nah, ini kita lipat lagi seperti ini ke tengah ya. Sekarang kita beri lagi dengan terigu kalau agak menempel ya. Nah, seperti ini kita gilas lagi ya dengan rolling pin. Untuk tahapan melipatnya teman-teman bisa lihat ya di videonya. Dan ini pelan-pelan aja ya, biar lapisan dalamnya tidak keluar ya. Ini tadi saya agak cepat ya bikinnya, jadi lapisan dalamnya ada yang keluar tuh kuning-kuning seperti ini. Tapi tidak mengapa ya, nanti juga bakal tetap terbentuk lapisan-lapisan. Nah, ini sudah tahapan melipat yang ketiga kali. Ini tinggal kita pipihkan agar nanti gampang ya memotong-motongnya. Ini jadi tidak ada alasan ya, kadang kalau kita mau bikin sesuatu pas lihat di bahan ada misalnya adonan pastry atau coarse fat, kadang kita jadi males ya bikinnya kalau bahannya itu nggak ada di rumah. Tapi kalau ini insya Allah semua bisa bikin ya, karena menggunakan mentega atau bahkan margarin ya. Ini saya menggunakan margarin biasa yang ada di warung, tapi ini hasilnya memuaskan sekali ya teman-teman. Ini kita potong-potong dulu, memanjang seperti ini ya, biar nanti bagus gulungannya banyak gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau udah dipotong tinggal kita gulung. Nah, ini saya rasa agak ketebalan ya, kebesaran, jadi saya bagi lagi menjadi 2 bagian dan kita gulung kembali. Ini yang tadi yang pertama yang kebesaran kita bagi 2 saja agar tidak terlalu tebal ya, biar nantinya bisa kering sempurna ya bagian pinggirnya. Kita siapkan loyang, olesi dulu dengan margarin biar tidak menempel nantinya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan cetakan seperti ini. Kalau tidak ada bisa langsung saja ya, atau dengan cetakan kue bolu yang kecil seperti ini. Diolesi dulu dengan margarin, lalu kita masukkan. Ini saya cuman punya 4 buah cetakan ya, jadi yang lainnya tidak usah menggunakan cetakan pun tidak mengapa ya. Dan ini saya mau eksperimen, jadi langsung diisi dengan potongan pisang. Ini pisangnya yang udah matang, yang udah siap untuk dimakan. Jadi dipastikan pisangnya jangan kesat gitu ya. Nah, ini biar kan kalau crumble-nya itu diisi ya, ini tidak usah diisi lagi, udah langsung dikasih topping di dalamnya. Kita gulung saja seperti ini, dirapihkan ya.
pisangnya, takutnya keluar-keluar. Nah, ini jadinya besar sekali ya teman-teman. Gak apa-apa, ini percobaan, dan ini yang penting rasanya sama-sama enak ya. Ini sisanya saya akan isi dengan potongan kismis agar lebih bervariasi ya rasanya. Ini jadinya kayak cinnamon roll ya, kalau dikasih bubuk kayu manis ya. Nah, ini hasilnya cantik juga ya. Kalau adonannya sudah selesai semua kita bentuk, kita diamkan sampai mengembang lagi jadi 2 kali lipat ya, seperti ini. Lalu kita agak tekan-tekan bagian atasnya, karena ini jadi mengembang ke atas gitu ya, biar nanti hasilnya lebih rata ya, tidak mengerucut. Kita tekan-tekan seperti ini, lalu kita siapkan untuk olesannya. 1 kuning telur ditambah dengan susu ya, sedikit saja susunya, kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita campur, baru kita oles bagian atasnya. Mudah banget kan teman-teman cara bikinnya, daripada beli mahal-mahal ya, lebih baik kita bikin. Insya Allah ini akan cukup untuk keluarga tercinta ya, dan pastinya bakalan kenyang dan puas ya kalau bikin sendiri. Ini kita open, ini masih menggunakan oven tangkring, dan hasilnya Masya Allah cantik banget ya, warnanya kuning keemasan. Dan ini dia hasilnya. Ini yang pakai cetakan lebih rapih ya, bagian pinggirnya jadi menutup gitu ya. Nah, ini juga sama, lebih rapi. Dan ini atas bawah sama-sama matang ya. Ini yang pakai kismis juga cantik sekali. Dan ini tadi sisanya saya pakai isian selai coklat. Ini terlihat ya lapisan-lapisannya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, garing banget ya, kriuk di luarnya tapi masih lembut di dalamnya. Ini yang original, kita isi dengan selai atau glaze ya, bebas aja untuk isiannya. Kita kasih bolong dulu, 3 buah bolong seperti ini, lalu kita isi. Ini saya menggunakan glaze rasa matcha ya, atau teh hijau. Ini bagian luarnya juga kita hiasi ya. Ini saya punya biji pumpkin atau labu yang besar. Yang lainnya kita isi dengan glaze tiramisu, atau teman-teman juga boleh menggunakan selai coklat atau selai stroberi, atau yang ada di rumah ya teman-teman. Untuk isiannya bebas saja, menyesuaikan dengan stok yang ada di rumah. Ini dia hasilnya, bagus banget. Lapisan-lapisannya kelihatan ya, cantik, warnanya cantik, rasanya enak. Ini lihat dalamnya terbentuk lapisan-lapisan, dan ini dimakan hangat-hangat gini enak banget. Luarnya garing, dalamnya lembut banget ya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.